Jadi memang ada banyak gangguan ya. Yang pertama memory cardnya habis, yang kedua kameranya high temperatur. Jadi kita lanjut aja. Ini tadi terkait dengan bukti yang menunjukkan bahwa Prawoto itu merupakan pusat kerajaan atau Kesultanan Demak. Jadi yang pertama ada pohon gelagah, yang kedua yang memungkinkan keraton Demak itu ada di Prawoto karena Demak yang sekarang dulunya merupakan selat besar atau sungai besar, selat atau laut yang memisahkan antara Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Yang ketiga tadi ada bukti-bukti seperti sendang, kemudian ada analisa soal nama-nama apa tadi, toponimi perkampungan seperti analisis soal Bintoro tadi. Kemudian bisa dilanjutkan Pak Doni. Ya, seperti Mas Rismanto tadi saya mereview sedikit Ya. Di Prawoto itu ada pohon endemik istilahnya, pohon yang diidentikan dengan Pohon asli lah. cikal bakal lahirnya Kesultanan Demak, yaitu pohon gelagah. Dan itu ceritanya tidak ada satu pohon gelagah, tidak, hutan gelagah. Dan sampai hari ini pohon ini tersebar di Prawoto dan sekitarnya, radius bisa 10 sampai 20 km. Itu masih mungkin ditemukan pohon itu. Yang kemudian ada satu titik yang diidentifikasi sebagai tempat berdirinya satu istana, dan ini disebutkan dalam babat serat. Kemudian ada sendang-sendang tadi yang identik dengan sendang pemandian para putri, para bangsawan, termasuk sultan sendiri. Terus adanya nama-nama perkampungan dan asal usul penamaannya yang juga mengingatkan kita kepada tempat-tempat yang penting pada masa kerajaan. Dan ada satu lagi, kalau istana-istana di pedalaman di Jogja dan Solo itu dibangun secara simetris dengan pusat-pusat tempat yang memiliki keistimewaan, memiliki fungsi secara energi gitu ya. Misalnya keraton itu satu garis lurus dengan Gunung Merapi dan pantai selatan. Maka kalau kita lihat Prawoto itu, Muria ada persis di sebelah utaranya, dan antara Muria dengan Prawoto itu dipisah Selat Muria atau Bengawan Senugonggo ini. Nah, Surakarta yang belakangan dibangun sebagai pusat pemerintahan itu satu garis lurus dengan Muria, Prawata, dan Surakarta. Ini boleh kita lihat sebagai itu kan ya kebetulan atau tidak penting. Iya, bisa begitu, tapi faktanya titik-titik ini ada pada satu garis lurus, garis imajiner seperti menghubungkan. Ini yang saya sebut sebagai kekhasan atau keunikan letak geografis. Ini Pak, ada analisa Pak Doni sendiri ini ya? Iya. Kita hari garis ini imajiner antara Muria, Prawata, dan Surakarta. Keraton Demak yang di Prawoto dan Surakarta. Surakarta waktu itu apa? Pengging sepuh dari sekitar itu. Apa hubungannya Pengging, Prawoto ditarik lurus dengan Muria? Pengging sudah eksis pada masa Majapahit, di mana Pengging sepuh itu nanti mendapat Putri Hadi, buah perkawinan dari Brawijaya dengan putri dari Campa, anak Raja Kuntara dari Campa. Jadi Majapahit menikahi putri bangsawan dari Campa, melahirkan salah satunya adalah perempuan bangsawan cantik yang dinikahi oleh Adipati Pengging. Adipati Pengging nanti melahirkan
Pengging Pengging Enom yang disebut Kebu Kenongo. Kebu Kenongo nanti melahirkan Joko Tingkir. Apakah perlu sebuah keraton di Demak itu berusaha membuat keraton yang memiliki titik imajiner antara Muria, Keraton Demak, dan Pengging? Kalau mungkin Mataram kan, Mataram, Pantai Selatan, Merapi karena memiliki titik-titik energi yang mungkin ya kurang paham ya. Tapi kalau ini yang Demak ini Eh, eh, Pengging ini efek ya, artinya perpindahan Prawoto sebagai pusat Demak nanti berpindah ke selatan persis garis lurus, itu maksud saya. oh ya, Pasca Prawoto sebagai pusatnya nanti bergeser ke selatan itu lurus simetris dengan atau presisi ya, lurus dengan Muria, Prawoto, dan Pengging. Tetapi kalau kita lihat Jogja, yang diambil adalah Muria, Gunung Muria, dipisah Selat dan Prawoto. Plannya hampir sama, sehingga keratonnya itu depannya samudra, belakangnya gunung, depannya gunung. Ini memiliki keelokan tersendiri sebagai tempat istimewa yang memiliki kekayaan air, kebersihan udara, dan ketangguhan atau stabilnya bumi yang dijadikan hunian. Ini tidak persoalan sederhana. Ingat yang namanya alam itu ada banjir. Itu merepotkan. Karena aset, kemudian stabilitas ekonomi, politik, sosial itu terganggu. kalau Muria mungkin ini ya, kalau di Keraton Mataram itu Jogja ya, garis imajinernya itu kan karena Merapi biasanya punya daya bencana, terus kemudian laut itu mungkin tsunami, sehingga harus dihubungkan agar muntahan lahar kemudian tsunami macam-macam ini bisa meredam. Nah kalau di Prawoto ini garis imajinernya termasuk ikut konsep itu apa tidak? Saya melihatnya berbeda Ya. Prawoto itu Mas, tempat yang sudah apa istilahnya ya, orang-orang dulu itu begini, dalam penelusuran saya, tempat-tempat itu silih berganti diwarisi oleh generasi sesudahnya, meskipun dipisah oleh jarak dan tempatnya sudah berubah. Ingat, yang dibangun sebagai pusat Mataram dulu itu bekas pusat kerajaan sebelumnya. Saking lamanya pusat kerajaan ini menjadi hutan. Hutan Mentau itu. Itu loh. Prawoto juga gitu. Sebelumnya sudah eksis. Ya. Karena perpindahan atau pergeseran kekuasaan, dia bisa jadi ditinggalkan atau masih eksis, tapi sampai ada lahan-lahan yang sudah menjadi belukar dan menjadi belantara. Ingat, Majapahit tadinya juga hutan tarik dan seterusnya. Nah, kenapa hutan? Ini juga mengingatkan kita kepada masih perawannya lahan ini, sehingga memiliki ketangguhan baik dari sisi air, udara, dan kesuburan tanah. Ini penting karena peradaban baru akan lahir kembali. Garis imajiner itu biasanya lurus ya. Iya. Muria, Prawoto, Pengging itu berarti kalau sekarang daerah mana ya? Antara Klaten dengan Surakarta. Klaten dan Surakarta. Itu kalau di garis lurus ya itu ya? Ya, kita tidak bisa nyari titik kecil itu ya, tetapi sebagai area itu hari ini kita dimudahkan ada Google Map, Google Earth, nah kita bisa melihat, bisa mengecek itu kelurusan ini. Yang kedua, saya sudah menyebutkan di awal tadi bahwa Demak itu eksis pasca Majapahit. Ada pengaruh-pengaruh tradisi, pengetahuan, keyakinan sebelumnya, di mana orang-orang di Nusantara dulu melihat puncak spiritualitas itu ada pada gunung-gunung, salah satu penandanya, sehingga gunung ini menjadi penanda peradaban.
Giri biasanya. Iya, Giri. kita ingat ada Merapi, kemudian ada Penanggungan atau mana itu di pusaran Kediri, Singasari, Majapahit itu. Nah, maka Muria, kemudian Merapi, Dieng itu menjadi apa Mas ya? Sentral tumbuhnya atau munculnya peradaban hunian di sekitarnya. Kita ingat candi-candi kita temukan di wilayah yang stabil, yang terkadang juga tidak jauh dari situ ada gunung dan seterusnya misalnya. Ini menjadi petunjuk bagi kita tentang kelayaan wilayah bernama Prawoto. Itu ibaratnya kalau sekarang mana itu kabupaten yang mau dijadikan ibu kota itu studi dulu kan. Iya. Ini gimana wilayahnya. Terus kemudian soal masih di garis imajiner tadi, apakah memungkinkan kalau garis imajiner yang dilakukan di Kedaton Demak di era Prawoto itu ditiru atau menjadi inspirasi bagi kerajaan selanjutnya seperti Jogja, itu justru malah nirunya dari sana, memungkinkan atau bagaimana ini? Karena saya baru dengar dan luar biasa ini. Bahasanya bukan meniru ya, tetapi konsep terdahulu itu akan menjadi literatur Ya, akan menjadi inspirasi semacam inspirasi atau panduan, atau itu secara naluri diwarisi oleh generasi berikutnya gitu ya. Iya. Ada satu buku yang ditulis oleh Arif Budiman di mana Prawoto itu menjadi wilayah yang diincar oleh kerajaan-kerajaan yang eksis pada masa sebelum Majapahit itu. Gelombang para perebut kekuasaan itu datang dari utara, dari Muria itu yang mengejar wilayah di Prawoto. Artinya apa? Titik-titik ini memang terpilih sejak masa sebelumnya. Sebagaimana Alas Mentawai juga sudah dipilih pada generasi berikutnya. Begitu juga dengan Dieng, begitu juga dengan Palembang dan sekitarnya. Dia tempat-tempat yang sudah ada, sudah eksis sejak sebelumnya. Kita tahu Lasem, pesona Lasem sampai hari ini tidak terpatahkan. Itu sudah ada sejak Majapahit. Ada Bri Lasem, gitu kan? Di sebelah selatannya ada Bri Ganjing, ada Berganjing, ada Beganjing itu. Titik-titik yang dipilih para pendahulu kita, pesonanya tidak pudar dalam jangka waktu yang lama. Inilah Jawa. Inilah Jawa. Ada bukti lain, ini tadi kan kelanjutan yang ketiga ya, tentang bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Prawoto ini menjadi pusat kerajaan Demak. Bukti selanjutnya selain nama-nama perkampungan dan jaraknya tidak hanya hanya tempat yang berdekatan satu baris, tidak ya. Jejak di Prawoto itu hari ini bahkan sampai menjadi desa-desa tersendiri di sekitarnya. Dan ada satu lagi yang juga perlu kita jadikan petunjuk, yaitu banyaknya makam-makam tua dengan nama yang khas di Prawoto, seperti Mas Suragil, ada Tapik Merto, ada nama Kyai Haji Abdurrahman yang juga disebut Simbah Khalif Pak Prawoto. Selain yang menjadi tokoh sentralnya adalah Kanjeng Sunan Prawoto itu sendiri. Kuburannya masih ada, namanya masih disebut oleh masyarakat setempat, dan itu menjadi apa istilahnya ya, menjadi semacam point of interest, pusat perhatian bagi masyarakat, terutama kita dalam hari-hari tertentu. Kalau Masjid Wali itu? Masjid Wali dalam cerita masyarakat di Prawoto dihubungkan dengan masjidnya Kanjeng Sunan Prawoto. Ada masjid yang sudah eksis sejak masa Sunan Prawoto. Tapi saya juga kaget karena di Babat Pajang, Babat Joko Tingkir itu ternyata ada disebutkan jelas ada dua masjid yang diidentifikasi sebagai Masjid Demak, yaitu Masjid Sepuh dan Masjid Baru. Masjid Sepuh ini adalah masjid yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Ampel
untuk murid sekaligus menantunya atau cucu menantunya, yaitu Raden Fatah. Jadi itu yang Masjid Wali itu iya. identifikasinya. Nah, nanti ya. kemudian kalau itu di Prawoto, maka Masjid Wali itu menjadi petunjuk ya. Ya. Harus kita jadikan petunjuk. Raden Fatah didhawuhi jeung Sunan Ampel nggir, mlaku wong ngulon aja mandeg sadurunge ketemu alas glagah. Nah, wis ketemu, kalau sudah ketemu maka cari titik tengahnya dengan menemukan pohon glagah yang berbau harum. Cerita ini bisa kita maknai sebagai simbol atau sanepo, pralampito, Ya. atau itu apa adanya. Menurut saya banyak kemungkinan ya. Nah, setelah ketemu dikabarkan Kanjeng Sunan Ampel ini memang rawuh hadir dan apa istilahnya, meletakkan batu pertama, ngasih tumbal kalau Jawa bilang, ngasih penanda dengan pembangunan masjid sederhana. Ini juga disebut sebagai Masjid Demak. Jadi ada dua Masjid Demak. Fungsinya adalah untuk aktivitas keagamaan, pendidikan, dan dakwah Raden Fatah. Kelak masjid ini disebut sebagai masjid dalem atau masjid istana atau masjid Sunan gitu. Nah, lambat laun hunian yang baru dibangun Kanjeng Sultan Fatah ini, Raden Fatah ini ramai, dan pasca wafatnya Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri membaiat Raden Fatah, maka 27 tahun dipikirkan untuk dibangun masjid yang lebih besar, fungsinya sebagai masjid pusaka, masjid negara yang bisa menampung jamaah lebih banyak. Itu Mas. Ada bukti lain mungkin yang bisa disampaikan? Itu yang berdasarkan penelusuran saya. Sementara itu ya, saya coba sedikit bertanya ya Pak Doni ya. Itu namanya kan daerah yang namanya Prawoto dulu itu berarti Glagah Wangi, hutan Glagah sebelum jadi Istana Prawoto itu. Maksudnya penyebutan Prawoto karena begini, kalau tesis atau hipotesa Pak Doni ini yang menyatakan bahwa Istana Demak pertama kali di Prawoto dan itu langsung dari Raden Fatah, kenapa Sultan pertama tidak mendeklarasikan sebagai Sultan Prawoto? Kenapa baru cucu berarti atau buyut ya itu? Kenapa baru Raden Bagus Mukmin yang mendeklar sebagai Susuhunan atau Sunan Prawoto? Kenapa tidak babat alasnya Raden Fatah atau Jinbun itu? Kira-kira ini bermain coba analisa dari pertanyaan saya pribadi aja. Saya sempat berpikir seperti itu sih tadi. Iya. Apakah Prawoto dulu adalah bernama Alas Glagahwangi? Alas Glagahwangi? Bisa juga tidak begitu. Karena identifikasi Glagahwangi itu setelah orang merunut kronologi ceritanya. Bisa saja itu belantara yang tak bernama, yang hanya diketahui oleh si empunya. Dalam hal ini adalah Kanjeng Sunan Ampel. Bisa saja saat itu kamu jalan ke barat sampai ketemu dengan belantara yang ciri-cirinya begini. Bisa saja begitu. Peristiwa ini kemudian diceritakan, penulis lah yang kemudian memberikan label-label ini. Bisa begitu. Sehingga tidak otomatis sebelum itu namanya adalah Alas Glagah, tidak. Bisa saja Prawoto, bisa saja gunung, bisa saja nama yang dikenal pada saat sebelum era Majapahit atau sebelum era Demak. Tidak bisa dipastikan itu. Yang kedua, kenapa kalau Raden Fatah sejak awal memang membuka hunian di Prawoto tidak menyebut sebagai Sultan Prawoto? Ini juga bisa kita lihat sendiri.
Selain Demak itu kan ada penyebutan Bintoro. Bintoro, Iya. ya kan? Kesultanan Bintoro bisa juga, Kesultanan Demak juga bisa, Kesultanan Demak Bintoro bisa, atau Bintoro Demak juga bisa. Tidak menjamin. Tapi saya akan jelaskan satu lagi yang memperkuat Prawoto sebagai pusatnya, yaitu asal usul Prawoto, asal usul Bintoro. Bintoro menurut ini saya jelaskan dalam buku kedua saya, seri Istana Prawoto Jilid 2. Ada satu penjelasan yang mengatakan bahwa Bintoro dari kata Binetoro atau Binetara, yang artinya adalah Binetoro atau Binetara itu bak betara, satu raja yang kekuasaannya itu sangat absolut hingga menyamai seorang betara, dewa betara. Jadi Bintoro dari kata Binetoro, Binetara. Kalau zaman Majapahit, Batara itu berarti Mahaprabu rajanya. Iya. Dianggap sebagai titisan dewa, Iya. Yang raja artinya yang itu juga termasuk mengadopsi atau terinspirasi juga atau terpengaruh dari Majapahit. Nah, ternyata betara itu dalam konsep lama ini disebutkan dalam buku Sholihin Salam, bertahta di Gunung Prawoto. Bayangkan itu. Ini tentu memperkuat tesis bahwa Demak ada di Prawoto dari kata Binetoro itu. Jadi Bintoro dari kata Binetara, Binetoro, yang secara sederhana artinya adalah seorang raja yang kekuasaannya sangat besar, sangat absolut, hingga hampir menyamai dewa Betara. Dan dewa Betara itu bertahta di Bukit Prawoto. Ini memperkuat tesis tadi. Yang kedua, Bintoro itu bisa juga dari kata Binetoro, yang berarti saya gini, orang dulu, orang Jawa, mungkin orang tua kita, apabila menyebut kerajaan yang kekuasaannya besar itu disebut sebagai Binetoro. Majapahit itu ya Raja Majapahit adalah raja yang agung Binetoro. Raja Campa itu ya raja yang agung Binetoro. Artinya apa? Demak Bintoro adalah kerajaan yang maha besar, yang hegemoninya